Bicara tentang dosa yang mendatangkan dan tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang dapat diampuni. Dan dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Oke, baik, saya ulangi ya. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang dapat diampuni. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Dan satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu yang Alkitab katakan. Jadi satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat Roh Kudus itu artinya bukan menolak pribadi Roh Kudusnya, bukan. Melainkan lebih apa ya? Melainkan lebih kepada menolak pekerjaan yang Roh Kudus lakukan dalam diri seseorang. Contohnya begini, ketika seseorang itu sudah diterangi hati dan pikirannya ya oleh Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, namun dia tetap menolak dan bahkan mengatakan bahwa hal itu sesat. Nah, di saat itulah sesungguhnya orang tersebut sedang menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu lebih kepada menolak pekerjaan yang Roh Kudus sedang lakukan di dalam diri seseorang. Jadi bukan menolak pribadi Roh Kudusnya. Oke, jelas ya. Jadi perbedaan antara dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang dapat diampuni, dan dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni.